Mini PC yang punya spek kenceng, port banyak, dan reliability yang super tapi masih affordable. Ini dia si Geekom A5 Ryzen 7 5825U. Mini PC paling worth it di harganya menurut gue. Yuk mari kita langsung review si mini PC ini. Let's go! Halo guys, nama gue Stefan dari StefTech, dan pertama di channel ini kita bakal nge-unboxing dan juga review ini nih, si mini PC dari Geekom. Dan seperti tema channel ini yang budget, ini harganya juga affordable tapi ngasih value yang sangat bagus. Seperti biasa, pertama mari kita bahas dulu berapa harga dan technical spec-nya. Harga sendiri kalau misal kita cari di Tokopedia, ini harga di under 5 juta ya. Untuk yang varian Ryzen 7 generasi kelima, itu menurut gue sangat affordable banget dan value-nya lumayan bagus. Jadi kalau misalkan kalian mau beli mini PC ini, Geekom A5, gue bakal taruh semua linknya ada di deskripsi. Untuk spek sendiri gue bakal taruh di sini ya, tapi in summary bisa kita lihat dia pakai Ryzen 7, RAM-nya juga besar dan bisa di expandable 2 M.2 storage, internally mau 12GB, dan overall dia portnya juga cukup banyak. Nanti kita bakal tes dan lihat performance-nya juga seperti apa. Untuk sekarang mari kita unboxing dan lihat dulu kelengkapannya seperti apa. Boxnya seperti ini ya, Geekom boxnya menurut gue lumayan premium gitu ya. Kayak ada 2 stack gini modelnya. Kita langsung aja buka ya, kita langsung cut aja dari tengah. Dan kita langsung ambil si plastik wrap-nya, kita lihat isinya ada apa. Geekom sendiri ini company yang gue baru dengar, tapi pas gue lihat background-nya dia lumayan bagus, terutama dari durability control atau QC control. Nanti kita bakal bahas dulu gimana untuk build-nya, sangat bagus. Sekarang kita unboxing dulu. Dia kasih 2 piece ya, tapi ini sebenarnya bukan 2 piece, jadi ini tuh kayak diangkat gitu ya. Desainnya lumayan unik, gue suka. Dan langsung disuguhi sama barangnya sendiri. PC-nya seperti ini, dan mini PC bener-bener akurat banget ya. Ini sangat mini, so small. Kita kepinggirin dulu kelengkapannya ada apa lagi. Kalau misalnya kita lanjut, di sini ada kartu tulisannya thank you for your support. Di dalam di sini kita dikasih kayak thank you card-nya ya guys, bisa kita lihat. Lumayan, gue suka hal-hal kecil kayak gini yang kelihatan gak penting tapi bikin unboxing experience-nya kerasa lebih meaningful aja gitu. Terus di sini ada manual, dan di sini ada port-portnya lumayan banyak nih. Di sini kita dikasih screw, jadi sangat komplit ya, dikasih screw. Terus kita dikasih USB atau bukan, ini dikasih HDMI ya, HDMI 2.0. Dan di sini kalian dikasih kayak mounting system, bisa kita lihat kalau misal mau di mount kayak misal di belakang monitor gitu ya, ini kayaknya, so that's really cool. Dan di sini kalian dikasih powernya sendiri, power brick-nya. Jadi udah komplit banget ya, kalian udah bisa dapat semua yang diperlukan untuk nge-setup. Udah dikasih kabel HDMI-nya juga lagi, so that's pretty cool. So kita langsung aja lihat bagaimana untuk si produknya. Oh ya, by the way, untuk si Geekom ini tuh kalian dikasih 3 tahun garansi. Biasanya kan kalau elektronik cuma 1 tahun 2 tahun, ini 3 tahun, so that's cool. Dan mari kita langsung aja lepas si plastik wrap-nya nih. Langsung kita cabut. Dan seperti ini. Wow, oke. Untuk mini PC di harga under 5 juta, ini desainnya absolutely premium looking loh guys. Jadi kita langsung moving on ke desainnya seperti apa. Dan biasa kita lihat ya, gue bakal taruh di biro juga untuk lebih detail desainnya. Ini desainnya tuh sangat elegan, si chamfer edges-nya ngebuat barang ini jauh lebih mahal dari kelihatannya. Dan gue suka sama desainnya juga, ini warna kayak champagne gold-nya bagus. Dan ini masih kerasa minimalis dan premium. Jadi kalau misal mau ditaruh di office atau ditaruh dimanapun, ini versatile banget ya desainnya, benar-benar minimalis, bisa blend in sama semua environment, so that's good. Terus kita bahas bagaimana untuk build-nya sendiri. Ya, untuk masalah build, ini salah satu aspek yang Geekom sangat-sangat proud banget sama line up-nya, termasuk A5 ini, karena ini udah sangat durable dan reliable. Kenapa? Karena dia udah pakai metal frame ya, jadi di dalamnya tuh udah pakai metal frame, dan dia udah lolos berbagai QC. Dia udah ada 11 quality control, dan dia tuh ngetes banyak banget ya, bisa lihat di website dan di YouTube channel juga, ngetes dari temperatur, vibration, banyak banget itu dites sampai A sampai Z. Udah lolos, gak ada masalah, dan dia sampai ngetes durability, dipukul pakai baseball bat, dibakar gitu ya, itu masih bisa jalan loh. Jadi
Kalau misal kalian mungkin takut, oh kalau misal gak sengaja lagi di bawah di tas jatuh gimana? Gak usah worry ya, pasti masih bisa jalan dengan baik. Jadi ya, next bagaimana untuk portnya sendiri yang ada di Geekom A5 ini. Dan gue bisa bilang portnya di sini sudah sangat komplit banget ya. Kalau misal kita pertama lihat di depan, di sini ada USB 3.2 Type A ada 2, sebelah ada headphone jack, dan di kanan di sini ada power button ya yang sangat clicky. Dan kalau misal kita ke samping kanan, di sini ada si Kensington lock. Kalau misal kita ke samping kiri, di sini ada SD card slot. Yes, ada SD card slot juga, udah bagus. Dan di belakang ini komplit banget menurut gue. Dia ada DC power yang pastinya, ada USB Type-C 3.2 Gen 2 yang pastinya, ada Type-C juga nice, dan dikasih lagi dua USB ya, satu USB 3.2 dan satu USB 2.0 buat nge-connect misal keyboard atau mouse bisa di 2.0. Dikasih LAN port juga, dan yang pastinya ini yang lumayan unik, dikasih dual HDMI. Gila banget gak tuh? Jadi kalian gak cuma dapat dual Type-C tapi dapat dual HDMI juga. 2.0 lagi. Jadi portnya sendiri menurut gue sih udah jauh lebih cukup, apalagi kalau misalnya kalian regular user, ini udah cukup banget portnya. Next, sebelum kita masuk ke performance-nya bagaimana, itu yang paling kalian tunggu-tunggu, kita bahas sedikit untuk cooling yang ada di mini PC ini. Coolingnya juga ini lumayan bagus untuk mini PC under 5 juta, ini coolingnya pakai satu fan yang lumayan besar, dan dia pakai copper cooling system yang lumayan besar tuh, seperti kita lihat di gambar ya. Jadi harusnya dia bisa punya performance heat management yang bagus, dan karena fan-nya lumayan besar, harusnya juga dia noise-nya nggak terlalu berisik. Jadi kita langsung aja tes bagaimana performa gaming dan performa productivity-nya kalau misalkan kalian mau pakai misal untuk Premiere dan teman-teman. Let's go! Oke, mari kita bahas aja bagaimana untuk si gaming performance-nya. Untuk mini PC ini sebenarnya bukan diperuntukkan untuk gaming, tapi kalau misalnya kalian para gacha gamer ingin dikit-dikit main game buat daily commission and stuff, ini sebenarnya masih bisa. Jadi bisa kita lihat di biro itu gua tes main Wuthering Wave, tapi kalian harus turunin resolusinya ke 900p windowed mode biar lebih playable. Overall sih oke, experience-nya masih smooth, stutternya juga minim. Kalau misalnya banyak musuh memang agak sedikit drop frame, tapi kalau untuk exploring dan typical daily commission itu nggak bakal ada masalah sama sekali. Untuk gaming sih menurut gue ini cukup nyaman, dan walaupun gamingnya juga lumayan berat, itu sampai 100% untuk GPU dan CPU-nya, tapi dia tetap quiet, nggak berisik ya. Underload-nya suaranya seperti ini. Lumayan quiet ya. Terus bagaimana untuk performance benchmark-nya sendiri? Jadi gua tes beberapa aplikasi. Pertama gua tes untuk si web browser speed pakai speedometer di 19,7, cukup bagus di harganya. Dan selanjutnya gua tes untuk Cinebench R23 itu di 7 ribuan, udah sangat bagus banget, itu baik banget ya. Terus gua coba juga Crystal Mark untuk ngetes CPU score, GPU score plus NVMe-nya, storage-nya bagaimana kecepatannya. Bisa kita lihat lumayan cepat ya, 1,7 sama 2 GB untuk read and write-nya. Cukup cepat untuk harga segini. Terus gua tes juga untuk pemakaian kalau misal kalian mau pakai mini PC ini Geekom A5 buat Premiere. Apakah enak? Dan jawabannya surprisingly sangat enak ya. Bisa kita lihat tuh di 1080p untuk si videonya smooth banget, scrubbing through the video, gak ada masalah. Dan renderingnya juga relatif cepat. Jadi overall untuk editing yang enteng ini masih sangat smooth dan enak banget, no problem at all. Terus kira-kira bagaimana sih untuk day-to-day performance kalau misalnya kita pakai PC untuk web browsing, nonton YouTube gitu ya, multitasking gitu, kanan kiri banyak aplikasi, bagaimana sih ini? Menurut gue chipset Ryzen 7 udah lebih dari cukup, ditambah lagi NVMe cepat, dan ditambah RAM 16GB yang masih oke di tahun 2025. Bisa kita lihat untuk day-to-day yaitu di B-roll, lumayan bagus, multi apps, 3 apps sekaligus, masih smooth, kencang. Ya ini masih kerasa kayak pakai PC yang cepet banget. Jadi ya, jangan bikin harga kelihatannya jadi kalah lemot. Di harga 4 jutaan pun ini masih kencang menurut gue sih untuk masalah performance day-to-day-nya, no problem at all. Jadi cuma segitu aja untuk videonya, dan konklusinya bagaimana? Selama gue pakai mini PC ini Geekom A5, performance-nya, experience-nya gimana sih? Menurut gue, Geekom A5 Ryzen 7 yang pakai generasi 5825U ini, di harganya cuma 4 jutaan untuk barebone dan 5 jutaan untuk yang ada RAM sama internal storage, ini menurut gue sih worth it banget. Terutama buat kalian yang suka atau punya space yang kecil gitu ya, ini sangat compact, bagus banget, dan untuk day to day ini sangat lebih dari capable. Buat editing juga ini masih enak banget buat kalian para content creator yang mungkin ingin mencoba ngedit video, ini masih enak banget, gak ada masalah. Cuma memang kalau untuk gaming ini mending main game yang enteng aja, karena main game yang medium kayak Wuthering Wave pun udah agak sedikit struggling. Tapi overall gue sih suka experience gue sama Geekom A5 ini, terutama
shining point-nya itu dari portnya yang banyak ya. Terus kenceng banget untuk masalah chipset dan day to day-nya, ditambah lagi juga build quality yang premium dan kerasa compact. Terus ini enteng banget, hanya setengah kilo aja. Jadi overall, gue sih rekomen banget. Dan kalau misal kalian mau beli Geekom ini, gue bakal taruh link di deskripsi. Ada 2 link ya, link Shopee dan link Tokopedia. Tapi kalau misalnya nggak ada Tokopedia, gue bakal taruh Shopee aja sih. Dan gue juga bakal taruh link toko gue kalau misal ini nanti dijual bekasnya. Thank you for watching. Ketemu lagi minggu depan di video reviewnya. Kalau misalkan ada pertanyaan bisa komen di bawah. Dan sekian untuk videonya. Goodbye.